Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Bu Eka dalam kegiatan supervisi sebagai salah satu bentuk pengembangan potensi guru. Nah, untuk kegiatan kita hari ini di kelas berapa Bu Eka? Jam keberapa? Saya mengajar di kelas 8I jam 12. Oke. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Maret. Oke, baik. Makasih Bu Eka. Nah, untuk supervisi hari ini tujuan pembelajarannya apa nih yang akan disampaikan Bu Eka? Ya, ini kebetulan sekarang ini materinya kan tentang sistem ekskresi. Jadi tujuan pembelajaran secara umum ya anak-anak mengetahui organnya dulu, organ dari sistem ekskresi itu, kemudian fungsi dari sistem ekskresinya, lalu yang paling penting adalah kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang bisa terjadi karena tidak berfungsinya sistem ekskresi. Nah, di situ yang paling utama adalah siswa kita tekankan untuk bisa mencegah atau merawat diri atau supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang sistem ekskresi. Baik, Bu Eka. Nah, untuk kegiatan nanti kira-kira area pengembangan yang akan saya amati bagian apa nih Bu Eka? Untuk siswa ya. Iya. Nah, itu kita akan mengamati atau fokusnya adalah pada keaktifan siswa dalam berdiskusi. Jadi nanti kan saya rencananya akan melaksanakan pembelajarannya dengan cara diskusi. Nah, kita akan melihat keaktifan siswa baik di dalam kelompoknya sendiri dengan bertukar pikiran dengan anggota kelompoknya dan juga pada saat mereka menyampaikan apa yang sudah didiskusikan kepada forum. Baik, berarti tadi dilihat adalah keaktifan siswa saat diskusi. Ya. Nah, untuk strateginya, strategi pembelajaran yang Bu Eka akan laksanakan seperti apa? Strategi yang akan saya gunakan ini kan dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi ini tentu saja nanti akan ada kegiatan tutor sebaya, kemudian ada strategi think, write, and share. Jadi mereka masing-masing mempunyai materi kecil yang harus menjadi tanggung jawabnya, kemudian mereka fokus memikirkan itu, mereka tuliskan lalu mereka share kepada anggota kelompoknya tersebut. Baik Bu Eka, terima kasih Bu Eka sudah menyampaikan tentang strategi yang akan dipersiapkan dari diskusi sampai menggunakan think, write, and share. Nah, berikutnya harapan dari Bu Eka apa untuk kegiatan supervisi dan belajar hari ini? Ya, tentu saja harapan setiap kali kita melakukan pembelajaran adalah anak-anak bisa yang utama adalah memahami, mengetahui, dan kalau kita memang materi IPA khususnya ini dalam sistem salah satu sistem tubuh, yang lebih utama adalah selain mereka mengetahui organnya, fungsinya, yang lebih utama adalah menjaga kesehatannya. Jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak yang lebih utama adalah menjaga kesehatan, bukan mengobati. Jadi dengan mengetahui fungsinya, mereka bisa betul-betul memfungsikan organ itu dijaga dengan baik. Oke, terima kasih Bu Eka. Mungkin cukup sekian untuk pembicaraan kita di percakapan praobservasi kelas yang akan kita masuki berarti saat ini adalah kelas 8I. Mari kita menuju ke kelasnya Bu Eka. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya yang mana Bu Eka? Ini Pak. Oh ini. Oh 8I yang ini. Ayo. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, anggota kita berdoa. Mudah-mudahan
atau dengan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa sesuai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lampunya nyala gak? Lagi apa kabar? Masih puasa kan? Masih. Alhamdulillah. Ini kursi yang kosong. Siapa itu di belakang? Nah, hadir siapa ya? Siapa sebelah kamu? Nah, yang nggak hadir siapa? Belakang mana? Adnan. Siapa yang hadir? Ini lihat, kamu lihat itu kursinya kosong. Siapa itu? Sama itu, belakang itu ada kursi kosong. Ayo, yang teman sebelahnya nggak ada, bisa banyak. Yang hadir bisa duduk, ada sawah, amat ada. Nah ini ya. Alhamdulillah, sekalipun dalam kondisi puasa kita tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kalian sudah ada beberapa hari libur, sekarang kita mulai lagi. Ayo diambil bukunya, dibuka. Nah, coba dibuka, ada yang buka apa? Sekarang siapa yang masih ingat yang sudah selesai kemarin terakhir? Sekarang kita akan membicarakan mengenai sistem ekspresi. Ayo, siapa yang sudah ketemu, siapa yang sudah membuka buku halaman ekspresi? Angkat tangan yang sudah dapat ekspresinya. Ya, temannya dikasih tahu yang belum buka, yang belum dapat apa? Kamu mana bukunya? Ya, kalau tidak satu kelas ya satu. Ini ada buku. Ayo, ini mana bukunya? Ya, ini mana bukunya nak? Materinya, judulnya adalah apa? Sistem Nah, jadi sistem ekspresi ini bisa juga dan kita sebut dengan sistem pengeluaran. Sekarang coba kalian lihat, seperti biasa kita lihat dulu petanya. Coba dilihat di bukunya apa saja, kita ada poin apa saja ekspresi itu yang dibahas. A besar. Ya, kemudian ada B-nya kalau ada A kan? Iya. Kemudian B-nya gangguan pada sistem ekspresi. Nah, sekarang setelah kalian tahu materi kita yang akan kita bahas adalah mengenai sistem ekspresi, seperti biasa kalian petakan dulu dalam sistem ekspresi ini materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, ini tadi kalian sudah tahu bahwa pada sistem ekspresi ada berapa poin? Ada 2 poin, yaitu A dan B. Nah, sekarang kalian buat dulu petanya di buku catatan. Ibu kasih waktu 5 menit. Dah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya udah, oke. Ayo kerjakan. Bagaimana? Kalian sudah selesai membuat petanya, peta materi di sistem ekspresi? Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan. Langkah selanjutnya adalah kita lihat dulu deh sistem ekspresi. Coba siapa yang bisa menyebutkan organnya apa saja? Angkat tangan. Ayo. Habib. Ya. Ginjal, kulit, paru-paru, sama hati. Oke, tepuk tangan buat yang lain. Nah.
Ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Itu yang akan kita bahas ya. Jadi nanti kalian akan tahu, kalian sudah tahu itu organnya, nanti akan tahu fungsinya untuk apa. Dan penyakit apa saja yang bisa terjadi dari organ-organ tersebut dan penyebabnya apa. Sehingga kalian bisa nanti menjaga kesehatan organ-organ tersebut ya. Nah, sekarang lihat. Di sini ada 2 gambar. Coba lihat gambar apa itu? Gambar ginjal. Ibu mau melihat, kira-kira kalian tuh tahu nggak ginjal itu letaknya di mana? Di mana ginjal letaknya? Letaknya adalah di kanan kiri kita, di sekitar pinggang. Ada berapa? Ada 2. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian tahu ginjal kita ada 2 dan letaknya di sekitar pinggang. Makanya ada apa namanya, perumpamaan ginjal itu kadang-kadang disebut sebagai buah apa? Pernah dengar nggak? Ginjal itu nama lainnya kadang-kadang disebut sebagai buah pinggang. Kita akan diskusi kelompok. Ya, kalian nanti akan membentuk kelompok. Kelompoknya supaya tidak terlalu ramai, kalian langsung berhadap 2 meja dijadikan 1. Tapi mejanya tidak usah dijadikan 1. Kalian yang di depan menghadap ke belakang seperti itu. Jadi satu kelompok jumlahnya 4 orang. Kalau ada yang lebih seperti ini misalnya, boleh yang paling belakang nanti bergabung dengan kelompok yang di depannya. Ya. Kalian sudah duduk dalam kelompok. Nah, sekarang perhatikan ya. Dalam kelompok yang akan dilakukan adalah kita pakai metodenya think, write, and share. Nah, apa itu think? Berpikir. Write, menulis, dan share, berbagi. Nah, jadi berpikir dalam hal ini adalah kalian memikirkan satu skup kecil atau bagian kecil dari sistem ekskresi. Tadi kita sudah membahas ada 4 kan ya. Nah, jadi kalian berempat masing-masing nanti istilahnya gini, mendalami satu organ ekskresi. Misalnya kamu nih nak, mendalami tentang ginjal ya. Kemudian kamu tentang apa? Kulit. Kamu tentang paru-paru. Yang ini nak? Tentang hati. Nah, kalian bagi dalam kelompok siapa yang akan membicarakan tentang ginjal atau mendalami ginjal, siapa yang kulit, dan seterusnya. Kalian sendiri yang menentukan. Yang kalian pahami adalah tentang organnya, kemudian yang kedua adalah fungsinya, dan yang ketiga adalah penyakit yang bisa terjadi atau yang bisa menyerang pada organ tersebut. Kemudian yang kalian dalami itu kalian tulis. Ya, setelah ditulis baru nanti kita share, kalian bagi pada teman satu kelompok. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas butuh waktu berapa menit nih? Oke, 10 atau 15 menit ya. Ya, dah kerjakan. Ya. Ibu rasa kalian sudah bisa menyelesaikan apa yang tadi Ibu sampaikan, yaitu melaksanakan apa? Think, write, and share. Nah, sekarang adalah waktunya kalian berbagi. Apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian tuliskan, bagikan pada teman dalam satu kelompok ya. Dalam hal ini Ibu akan pilih satu kelompok dulu ya. Yang lain perhatikan. Fokus kita sekarang adalah ke satu organ dulu. Organ yang pertama apa? Ginjal. Oke, kita ke kelompok 1 dulu. Ayo, silakan kelompok 1. Apakah fungsi ginjal dalam sistem ekskresi manusia? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Baik. Ya. Apa saja penyakit yang dapat menyerang ginjal? Salah satunya ialah batu ginjal. Penyakit ginjal disebabkan oleh kurangnya minum air putih dan terlalu sering menahan buang air kecil. Ya, udah. Boleh tepuk tangan yang lain. Ya, jadi seperti itu kalian sudah mengetahui yang yang paling penting kita adalah menjaga kesehatan organ kita.
Dengan kalian, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan mempelajari tentang organ ekskresi. Kita fokuskan dulu tadi pada satu organ, yaitu apa tadi Kevin? Ginjal. Ginjal. Oke. Yuk, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu fungsi ginjal? Ya. Ya, intinya adalah menyaring darah. Ya, boleh. Kalian menjawab itu boleh, ya. Kemudian pada ginjal itu juga kadang-kadang ada mengalami suatu suatu penyakit. Ada yang tahu penyakit apa saja? Ya. Oke, gagal ginjal. Apa lagi? Ya, apa nak? Nefritis, boleh. Ada lagi? Ya, Herando? Kanker ginjal. Nah, itu beberapa penyakit yang bisa menyerang ginjal. Nah, berarti kalau kalian sudah tahu ada penyakit yang akan menyerang ginjal, itu berarti kita harus menjaga jangan sampai penyakit itu datang pada kita, kan? Nah, berarti kita harus betul-betul menjaga kesehatan ginjal kita. Ada yang tahu caranya bagaimana? Angkat tangan. Ya, nak. Ya, bagus jawabannya. Boleh bisa diulang kamu? Nah, bisa diulang apa jawabannya? Banyak minum air putih. Iya. Jangan menahan buang air kecil. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah, insya Allah kalau kita sudah tahu bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ tubuh kita, insya Allah kita akan sehat dan terhindar dari penyakit. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan itulah intinya kita mempelajari. Kita tahu, lalu kita bisa menjaga dan yang paling utama adalah kita harus bisa melaksanakan hal-hal yang baik. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Eka, kita tadi sudah sama-sama, saya ikut masuk ke kelas, menyaksikan bagaimana Ibu mengajar di kelas 8I. Untuk selanjutnya mungkin saya perlu tanya untuk refleksi pada kegiatan supervisi hari ini. Kira-kira dari hasil pembelajaran hari ini, apa yang Ibu merasa sudah baik dan apa yang merasa masih kurang atau belum maksimal? Ya, kalau tadi kan kita pakai caranya diskusi. Nah, itu memang terlihat dalam satu kelompok, kan kita kelompoknya banyak ya. Ada kelompok yang memang sudah bagus, berjalan baik, mereka interaksinya bagus, kemudian bertukar pikirannya juga bagus, tapi kelihatannya masih ada beberapa siswa yang agak kurang aktif. Nah, mungkin ketidakaktifannya itu bisa jadi saya harus lebih mendorong, memotivasi siswa tersebut dengan mungkin dengan strategi yang berbeda gitu. Baik, menurut Ibu, ketika mereka itu tidak aktif, sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan supaya bisa memotivasi mereka untuk lebih aktif lagi? Kelihatannya ya, saya pikir itu mungkin akan saya ubah atau saya tambahkan dalam strategi pembelajarannya itu. Mungkin akan saya tambahkan dengan beberapa tayangan-tayangan, kan tadi mengenai penyakit. Mungkin mereka akan lebih tertarik kalau melihat audio visual. Mungkin itu nanti yang akan ditambahkan. Berarti Ibu akan menambahkan satu media kembali yang bisa merangsang dari audio visual ya. Nah, kira-kira untuk Ibu melaksanakan itu kapan Ibu mulai menerapkan hal tersebut untuk mungkin menambah satu nilai plus untuk pembelajaran berikutnya? Ya,
Eh, Insya Allah di pertemuan berikutnya bisa diusahakan saya yang menyampaikan audio visualnya tersebut, atau saya memberikan tugas pada mereka untuk searching. Oke. Ya, jadi mereka mencari di Google atau di YouTube mengenai tayangan-tayangan yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Baik, terima kasih Bu Eka untuk refleksi hari ini. Berarti Ibu merencanakan kegiatan di pertemuan berikutnya dengan menerapkan audio visual Ya. dan bahan-bahan internet lainnya ya, supaya mereka bisa searching, browsing. Mungkin kita nanti akan lihat kembali untuk penerapan tersebut. Kita akan rencanakan lagi aksi-aksi berikutnya. Tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran yang memang perlu kita tingkatkan sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Eka atas supervisi hari ini. Tentulah jika ada sesuatu maka memang perlu kita terus belajar dan belajar. Betul. Terima kasih, cukup Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.